Selamat datang di Auto Rich bersama saya Richie Rinaldi, dan hari ini kita akan membahas Hyundai Creta yang versi trennya. Seperti apa Hyundai Creta tren? Yuk simak liputan berikut. You can't put your trust in no man, no man, no man, no man. I pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Oke, di belakang saya sudah ada Hyundai Trend, dan Hyundai Trend ini adalah, ya kalau bisa dibilang, dia adalah mobil yang komposisinya di Hyundai Trend itu di tengah-tengah, karena dia ada beberapa varian, yaitu Active, Trend, kemudian juga ada Style dan juga Prime. Nah, di belakang saya ini sudah ada Hyundai Trend yang kalau kita lihat dari fasianya ini seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat perbedaannya, kalau di Prime itu memang dia warnanya nih silver ya, tapi kalau di Trend ini dia warnanya hitam tapi glossy gitu ya, kayak piano black. Nah, kita lihat juga di sini kisi-kisi anginnya juga seperti ini, dan untuk lampu memang di sini dia masih memakai halogen nih untuk lampu besarnya. Nah, itu bedanya sama versi versi Prime-nya ya. Nah, di sini tapi dia sudah ada DRL ya, yang kalau siang hari ya dia tetap nyala seperti mobil-mobil kekinian tentunya. Oke, kita lihat engine-nya seperti apa. Nah, kalau di Hyundai Creta ini memang ya dia belum, untuk yang tren ini belum dapat peredam ya. Dan di sini kalau kita lihat juga dia 4 silinder tenaganya, dan kemudian torsi dari mesin ini yaitu 144 Nm dengan tenaga 13 HP dengan menggunakan transmisi IVT. Nah, kalau kita lihat juga di sini dia masih terbuka ya, jadi tidak ada tutupnya. Tapi ini lebih mudah sih kalau kita lihat jadi keadaan engine-nya seperti ini. Untuk pemakaian ban di Hyundai Creta Trend di sini ada ukurannya 215 60R dengan ring 16, dan dia juga sudah memakai velg two-tone. Jadi udah cakep sih ya, dan ini lumayan nyaman sih kalau dipakai. Untuk merek yang sendiri yang dipakai ini mereknya juga lumayan, mereknya Goodyear. Nah, sekarang kita coba untuk melihat remote-nya nih. Nah, kalau remote-nya sendiri di sini ya, ini ada buka tutup, kemudian ini ada hold juga, dan ini juga bisa untuk membuka bagasi ya kalau dipencet lama. Oke, kalau kita lihat nih dari bagasinya di sini juga udah ada defogger, kemudian dia juga sudah ada wiper belakang, jadi udah lumayan lengkap ya versi Trend ini. Nah, kalau dibandingin juga dulu dengan Hyundai Creta yang dulu tuh di sini tulisannya nggak ada nih. Nah, ini udah lebih kekinian, dia tulisan keretanya dengan spasi-spasi dengan huruf besar seperti ini. Nah, untuk lampunya sendiri di sini masih pakai bohlam, tapi tadi kalau kita lihat ya, untuk kapasitas bagasinya juga udah lumayan besar nih teman-teman ya. Nah, ini kalau mau buka sekali lagi tinggal dipencet ya, yang lama, kemudian kita tutup. Oke. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, nah kalau kita lihat di sini bagasinya udah cukup besar. Nah, ini gue udah nyiapin koper, jadi gue ambil koper dulu ya buat berapa koper di sini. Oke, kita tes pakai koper ya. Di sini gue ada koper ukuran sedang. Nah, kalau ditaruh ya ini bisa banyak ya. Kalau ukuran besar mungkin bisa 2 sampai 3 koper masuk ke sini. Nah, ini bisa kita taruh begini. Itu masih space-nya juga masih besar. Oke, dan di sini dapat ya, di sini ada emergency dan first aid kit. Jadi di sini kalau misalnya dalam keadaan daruratnya ada segitiga yang bisa ditaruh di sini, agak jauh gitu ya dari mobil, jadi biar mobil nggak nyeruduk. Nah, ini juga kalau misalnya ada beli kereta Trend ini dapat ini teman-teman. Nah, di sini ada lampu penerangan ya. Nah, ini berguna banget kalau misalnya malam-malam nih, tapi dia belum pakai LED, jadi dia masih bohlam halogen. Sini ada velg dan ban standar, tapi velgnya ini masih velg kaleng ya, jadi belum velg yang sudah standarnya dia. Nah, di sini juga kalau kita lihat untuk joknya ini bisa ditutup ya, bisa ditutup seperti ini. Nah, gitu ya, walaupun nggak rata-rata banget, tapi lumayan lah space untuk naruh barangnya jadi lebih banyak. Nah, kalau tadi udah lihat nih remote-nya
ya kecil ya, jadi mudah gitu ya untuk dibawa-bawa, jadi nggak terlalu nonjol juga sih kalau misalnya taruh celana gitu ya. Dan dia di sini juga sudah ada beberapa fitur ya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya membuka kuncinya, nah ini seperti ini. Nah ini juga udah ada langsung dibuka begini, dan dia juga retract ya, udah langsung ngebuka. Nah seperti itu. Oke, ini udaranya panas jadi gue nyalain dulu ya engine-nya. Nah untuk posisi duduk ya, memang kalau di sini kita lihat di sini udah ada height adjuster-nya juga, dan juga udah ada reclining-nya, jadi bisa naik turun, maju mundur maksudnya ya. Dari sini juga bisa dinaik turunkan gitu. Jadi posisi berkendaranya lumayan enak. Nah untuk kalau kita lihat di sini juga banyak tempat-tempat penyimpanan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di kirinya juga sama gitu ya. Kemudian di tengah juga ada lagi nih untuk botol, di belakang juga ada 2. Jadi banyak gitu ya kalau untuk naruh botol nih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, ruang penyimpanannya juga banyak. Nah di sini juga kita lihat ya. Nah ini di sini belum soft opening, jadi dia kalau dibuka langsung gedebrak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu ya. Nah terus juga di sini untuk visornya nih udah ada kaca ya. Udah ada kaca. Kemudian di sini lampunya juga sudah ada, tapi belum LED, dia masih bohlam. Ya, nah ini juga sudah ada. Jadi lumayan sih kalau untuk para perempuan ya. Kalau mau ngaca gampang gitu ya. Oke, di sini untuk versi Trend ini juga belum ada tempat untuk ngecharge ya. Jadi dia masih pakai kabel seperti ini nih teman-teman. Ini ada USB untuk nyambungin ke head unitnya. Nah kemudian di sini juga ada model untuk ngecharge nih. Nah ini kalau ada seperti ini, jadi harus pakai line begini. Oke, kalau kita lihat ya untuk di dashboard depan ini juga Hyundai Creta lumayan lengkap sih ya. Walaupun untuk cruise control dan juga ada CD juga belum ada dapet nih teman-teman. Ya, tapi kalau kita lihat lagi di sini ya dari power window ya, atau di buritan sebelah kanan nih di sini. Nah untuk power window-nya sendiri untuk yang otomatis tuh hanya di posisi driver. Jadi untuk yang lainnya ya masih harus dipegangin ya. Jadi dia belum otomatis gitu ya untuk membuka dan menutupnya. Nah kemudian, nah ini yang paling beda juga ya mobil Hyundai Creta ini. Jadi dia kalau kita pengen tahu posisi pintu itu terkunci atau tidak, itu cuma ya ini ada kebuka, ada ketutup. Nah ini kalau tertutup dia nyala. Jadi cuman kecil banget ya. Beda kalau sama mobil lain kan dia ada posisinya, kalau buka dia ada di sini, nah, misalnya, dan ini juga kalau kunci dia tutup ke depan gitu ya. Kalau dia di sini aja, cuma di lampu. Jadi kalau misalnya pengen tahu sekali lagi pintunya terkunci apa enggak, cuma lihat nih titik dia ada warna orange. Seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada untuk pengacuran spion ya. Nah ini dia kalau misalnya kita kurang lebar, kita ini dia bisa up and down juga. Nah untuk retract-nya dia posisinya di sini. Nah dia bisa untuk menutup si kaca spionnya. Udah lumayan dapet banyak lah ya untuk urusan perkacaan ini untuk ya. Nah kemudian kalau kita lihat ya steering wheel-nya ini untuk Trend ini juga udah dilapisin kulit, jadi udah lumayan enak ya untuk dipegang. Nah kemudian untuk fungsi-fungsi tombolnya juga sudah ada. Nah ini untuk up and down volume, untuk phone teleponi, kemudian ini untuk ngatur mode di infotainmentnya. Walaupun di sini dia belum ada ADAS ya. Kemudian di sini juga ada trip dan juga untuk mereset dari si odometernya. Nah ini kelihatan nggak ya odometernya? Coba gue keletek dulu ya, karena ini masih belum dibuka. Oh gila, ini rasanya nikmat banget ya kalau ngopek-ngopek begini. Nah untuk odometernya sendiri ya di sini lumayan lengkap ya. Ini ada feel untuk jaraknya. Jadi ini dari bensin yang ada, jarak yang masih bisa kita tempuh sekitar 252 km. Kemudian rata-rata pemakaian per liternya.
Kemudian di sini ada suhu udara di luar ya. Nah ini indikator bensin, dan dia kalau dia panahnya sebelah kiri nih teman-teman ya, ini berarti ngisi bahan bakarnya itu ada di sebelah sana. Nah itu ada panah tuh. Jadi kan suka bingung nih, ini tangkinya kiri apa kanan gitu ya. Nah ini tangkinya ada di sebelah kiri. Nah ini ada indikator seat belt ya. Kemudian ini ada suhu mesin. Nah di sini untuk suhu mesinnya, dan ini ada RPM-nya. Nah ini kalau tripnya kita ganti, nah ini seperti itu ya. Nah itu bisa kita rubah trip A, trip B. Kemudian nah ini udah 75 hari. Nah nanti kapan servis dia juga akan ngasih tahu. Nah untuk ngereset tadi untuk tripnya ya tinggal pencet di sini. Jadi lumayan mudah. Oh ya, untuk yang tren ini ya, untuk menyalakan mesinnya ini juga sudah engine start stop ya. Ada di sebelah sini. Ini bisa dilihat sama Bang Benny ya, sudah. Jadi ada di sini teman-teman untuk start stopnya, jadi udah nggak usah pakai kunci lagi gitu ya. Kemudian ini ada traction controlnya juga ada di sini untuk di outputnya, jadi sudah lumayan lengkap. Nah kita lihat ke tengah lagi ya, sekarang ke infotainmentnya. Nah untuk infotainmentnya sendiri ini lumayan lengkap ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah ada radio, nih udah ada medianya juga ya. Medianya udah Android Auto, udah Apple CarPlay, kemudian juga bisa pakai USB, tinggal colok ke bawah gitu ya. Kemudian kalau mau mendengerin lagu bisa AM sama FM. Tapi kayaknya udah jarang orang dengerin radio AM ya, FM lah. Nah, kemudian di sini udah ada untuk mencari frekuensi dan lain-lain. Nah ini setupnya juga gampang ya teman-teman, nih tinggal nyalain Bluetooth, langsung cari kereta, sambungin, udah langsung masuk ke Android Auto. Nah ini seperti ini. Jadi lumayan lengkap ya. Nah yang menarik juga di Hyundai Creta itu sekarang kalau misalnya pengen tahu nih katanya mau sholat gitu ya, kiblatnya arah mana, nih tinggal diklik aja. Tuh udah ketahuan ya tapi kemana. Keren ya. Ini untuk telepon, ini untuk phone projection, ada voice memo juga, ada valet mode. Nah ini valet mode ini, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman beli yang facelift Prime ya, tentunya valet mode ini bisa dipakai. Nah ini gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk kalau misalnya kita ngasih kuncinya ke petugas valetnya, kita bisa tahu nih ini mobilnya dibawa kebut-kebutan apa enggak, karena dia ada recordnya nanti di sini ya. Jadi kecepatannya, jadi kalau misalnya itu petugas valetnya bawanya serampangan, nah ini atau ngebut-ngebut nih ketahuan nih. Jadi kita bisa komplain gitu ya ke sana. Tapi untuk di tren ini belum ada. Nah ini juga ada ya untuk device connectionnya melalui Bluetooth, display, button, climate dan lain-lain. Nah ini Blue Link ini untuk Prime nih udah dapet nih teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini ada tanda B nih untuk Blue Link dan juga SOS gitu ya. Nah kalau mau diaktifin dengan tinggal yes aja gitu. Oke, itu untuk infotainmentnya. Nah ini kalau kita lihat ke bawahnya di sini untuk AC-nya ini udah digital semua ya. Tapi yang menarik dan masih enak menurut gue di Hyundai Prime ini adalah bahwa AC-nya ini lumayan lengkap ya. Dia bisa ngatur arah semburan. Jadi ini bisa ke kaki juga nih di sini. Kemudian ini ada rear defogger ya untuk fogger belakang. Ini ada defogger untuk depan. Jadi kalau misalnya udah agak berkabut, tinggal pencet aja sih. Seperti itu. Nah ini kemudian nih untuk suhu di dalam, kalau mau dibuka tinggal dimatiin indikator lampunya, nanti dia mati. Tapi udara dari luar masuk. Tapi kayaknya sekarang jarang ya yang dibuka hembusan angin dari luar gitu. Yang ada kita batuk-batuk gitu kan di sini. Ya, oke. Untuk AC sendiri arah semburannya tadi udah bisa diatur. Nah ini untuk ngebesarin, kecilin. Nah ini kalau auto nih misalnya udaranya masih panas, nanti dia lama-lama akan turun sendiri AC-nya gitu ya. Dia akan mengatur semburannya sampai dengan suhu ideal yang diinginkan. Oke, kalau di situ udah untuk yang depan. Oh ya, satu lagi gue lupa. Di sini ada tuas-tuas nih teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat ya, untuk wiper bisa diatur di sini. Untuk wiper belakang di sebelah sini ya, tinggal diklik aja mau low mau high. Nah di sini tapinya belum auto nih, tapi intermittennya atau kecepatannya ini udah bisa diatur nih teman-teman ya. Jadi kalau nggak misalnya wiper terlalu cepat tuh tinggal atur aja kecepatannya di sini.
Oke, nah untuk di sini urusan lampu-lampu nih, tuas ini kiri kanannya seperti ini. Nah di sini udah enaknya dia juga sudah auto nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lewat terowongan yang panjang gitu ya, kan gelap tuh. Nah dia akan nyala sendiri lampunya. Jadi dia akan menyesuaikan. Nah kalau misalnya udah keluar terowongan, dia akan mati sendiri. Jadi nanti jangan lupa ya dipakai nih ya fitur autonya. Jadi kebanyakan nih teman-teman gue juga mau auto apaan sih? Oh dia belum tahu ya, apalagi yang cewek-cewek nih ya. Nah ini tinggal di posisi auto, dia nanti akan menyesuaikan sendiri. Kalau gelap, misalnya sore atau malam, dia nanti akan nyala lampu. Keren ya. Oke, karena dia transmisinya juga menggunakan IVT nih teman-teman ya. Jadi di sini indikatornya cuma ada parking, reverse, neutral, dan juga drive. Nah ini untuk manualnya. Jadi nanti kalau di sini ya ini otomatis berubah ya. Nah ini kalau mau ke manual di ke D dulu, baru di ke kananin nih teman-teman. Nanti S-nya tuh keluar tuh tulisannya. Nah kalau posisinya mau nambah, gigi tinggal ke depan, kurangin ke belakang. Tapi kalau mau balikin lagi ke matic, tinggal ke D aja atau di netralin. Nah atau kita langsung ke P. Nah di belakang, nah di sini ya, di sini ada parkirnya udah pakai jari ya, jadi nggak lagi gitu ya yang manual. Di sini udah electric brake parking. Di sini P-nya seperti ini. Nanti kalau mau dimatiin tinggal diinjak remnya ya, kemudian dikebawahin, dia langsung mati indikatornya di sini. Nah ini bisa dilihat ya. Nah itu nyala. Kalau mau dimatiin injak rem bawah, baru diklik P-nya. Nah di sini juga dia udah ada fitur auto hold ya. Nah itu ada tulisannya auto hold teman-teman. Jadi lumayan banyak juga fiturnya, walaupun ini yang versi trennya. Oke, sekarang kita masuk ke posisi duduk di kursi belakang. Oke, untuk kursi belakang coba kita coba. Tadi tinggi gua 172. Nah ini kalau posisi berkendara gua masih lega banget ya, ada 10 jari di sini. Jadi lumayan nyaman, tapi ya nggak bisa kerebahin lagi. Wah kayaknya udah nggak bisa ya, bentuknya segini aja. Nah untuk jok, coba kita lihat sini Bang. Nah dia sudah pakai Isofix nih teman-teman ya untuk joknya sendiri. Nah ini ada logo Isofixnya di sini. Nah Isofix ini berarti untuk kursi anak-anak atau kursi bayi itu udah bisa ditaruh di sini. Nah untuk di sini dia udah ada 3 headrest. Jadi kalau misalnya duduk tengah juga nggak usah khawatir, kepalanya tetap tersangga dengan baik. Di sini juga bisa kita atur ya tinggiannya. Nah ini juga lumayan cukup nyaman sih. Nah terus juga di tengah ini kalau misalnya cuma berdua, nah ini barang-barang cewek nih, ini mulit gue di sini. Nah ini bisa dikebawahin. Nah ini ada cup holder lagi nih teman-teman ya. Jadi bisa naruh tangan di sini untuk ampresnya. Kemudian lo bisa naruh minuman-minuman di sini. Nah kemudian kalau kita lihat di sini juga udah disediakan ya colokan di sini. Kemudian ini ada ruang penyimpanan, di sini juga ada ruang penyimpanan. Nah untuk AC-nya sendiri memang pengaturannya cuma begini aja. Ya, tapi ini bisa ditutup nih. Kalau dia ke kiri dia nutup, tengah atau kanan tuh dia bisa tutup. Nah ini bisa lumayan lah ya. Jadi di belakang lebih cepat dingin udaranya nih teman-teman, dibandingkan kalau ini nggak ada. Nah untuk di atasnya sendiri ini udah ada pegangan tangan ya. Ini ini udah fix tapi ya, jadi nggak retract. Di sini juga ada untuk gantungan bajunya udah ada di sini. Ya. Nah untuk belakang sendiri juga sudah ada seat beltnya ya. Nah ini udah ada seat belt, untuk penumpang tengah juga udah ada. Kemudian di sini juga udah ada. Oke, jadi aman dan nyaman di situ. Sini. Nah kalau dilihat di sana ya, ini bahan-bahannya juga bisa dibilang soft touch cuma dikit, di depan juga sama, yang lainnya semuanya plastik aja. Oke, sekarang kita coba untuk jalan-jalan ya pakai Hyundai Creta Trend.
Nah ini belinya tahun ini nih teman-teman. Jadi masih kilometernya juga masih lumayan sih, rendah ya. Nah ini untuk driving impression pertama sih, waktu itu gua ngerasa mobil ini enteng banget gitu ya, setirnya enteng. Akselerasinya juga lumayan gitu, enteng, jadi nggak ngeden ya. Jadi IVT-nya si Hyundai Creta ini bisa dibilang lumayan responsif gitu ya. Jadi kalau misalnya gue gas gitu ya lumayan ya. Walaupun dia nggak yang ya kayak AT gitu yang wah gitu kan, enggak sih, halus dia IVT-nya. Kita keluar komplek dulu ya sebentar. Nah yang gue suka dari Hyundai Creta ini adalah posisi berkendaranya sih lumayan enak ya. Di awal-awal gue ngerasa ini agak lebih sedikit tinggi, tapi ternyata sudah ada height adjuster di kursi, jadi ternyata posisinya tuh bisa enak banget. Nah di sini juga udah ada tilt ya, walaupun ini kayaknya belum teleskopik sih, masih naik turun aja. Nah ini di sini ya tuasnya seperti biasa. Nanti kalau kemarin gue juga sempat bawa ini ke Bogor ya. Nah itu kalau di tol dia konsumsinya itu bisa sampai 115, 118 gitu ya, tergantung cara kita bawa sih. Tapi rata-rata sih sekitar 115 sampai 18 kemarin. Kecuali lagi macet ke Bogornya. Nah untuk dalam kota sendiri konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 112, tapi kalau misalnya jaraknya dekat dan lumayan macet dia bisa di ya 110 sampai 111 lah untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah untuk percepatannya karena dia IVT, jadi memang kalau gue gas kenceng nih ya, dari dia akselerasinya ke 100 itu ya tanpa jeda nih temen-temen ya, jadi nggak ada perpindahan giginya, tahu-tahu di 100 aja ya. Kemarin juga sempat di tol gua tes di 140, lumayan stabil sih, dan setirnya juga feelingnya juga lumayan enak lah untuk si Hyundai Creta ini. Nah untuk karena di sini adalah Hyundai Creta yang varian trend ya, jadi bisa dibilang ya gue nggak pakai ada sama sekali, jadi nggak ada untuk keep line assist-nya, kemudian juga nggak ada untuk following assist-nya, jadi benar-benar dia ya biasa aja kayak mobil Matic biasa seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang gue mau cobain berkendara Hyundai Creta ini memakai transmisi manualnya nih teman-teman. Jadi dia di sini ada transmisi manualnya. Nah ini kalau kita dari D kita pindahin ke manual, nah ini dia berarti gue posisinya tuh udah langsung di gear 5 tuh ya dengan kecepatan 40. Nah, ini juga lumayan sih, halus juga, dan ini bisa kecepatannya juga bisa lo atur seperti itu. Untuk sekali lagi ya, untuk konsumsi bahan bakarnya kan ada yang nanya nih kemarin, lo pakai Pertamax atau Pertalite. Jadi gini teman-teman ya, kalau pernah gue nih ke satu daerah gitu ya, dan di sana tuh nggak ada Pertamaxnya gitu, terus gue coba pakai Pertalite, ya so far sih masih aman, tapi memang seperti yang sudah dianjurkan ya bahwa mesin-mesin mobil sekarang ini lo diharuskan untuk memakai Pertamax supaya lebih bersih, kemudian juga bisa dibilang pembakarannya lebih maksimal dan buang bakarnya itu nggak cepat kotor gitu. Tapi kalau ditanya masih bisa, masih ya, cuma kalau untuk akselerasi ya tentunya lebih baik kita pakai Pertamax. Nah itulah dia Hyundai Creta teman-teman ya. Tadi kita udah lihat dari mobil Hyundai Creta ini apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, apalagi yang versi Trend ini ya dibandingin sama yang Prime. Tapi kalau misalnya lihat dari harga,
memang ya lumayan tuh, ada gap yang lumayan ya dari Hyundai kereta yang Prime dengan Hyundai kereta yang versi Trend ini. Nah tadi kita udah coba juga ya cara berkendaranya, rasanya seperti apa gitu ya maksudnya, kemudian juga kelengkapannya seperti apa tadi udah kita lihat. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pilihan ya, salah satu option atau acuan setelah melihat video ini, teman-teman akan beli Hyundai kereta versi Trend ini atau malah nggak jadi gitu ya, atau ya udah langsung aja upgrade yang versi Prime. Kalau begitu ya, terima kasih untuk vlog kita kali ini, terima kasih untuk Benny juga, dan kita ketemu lagi nanti minggu depan di vlog berikutnya. Bye.